Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan pada sistem saraf. Tubuh manusia mengandung listrik, mulai dari organ otak, jantung, ginjal, sistem pencernaan, serta bagian atau jaringan-jaringan lainnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur sel saraf. Oke, sel saraf atau lebih dikenal sebagai sebutan neuron merupakan unit terkecil penyusun sistem saraf. Satu neuron terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Ya, kita dapat lihat pada gambar berikut ini. Ya, dapat terlihat di situ ada dendrit yang berupa juluran pendek dan bercabang, sedangkan akson berupa juluran panjang dan tidak bercabang. Ya, kita bisa lihat lalu ada namanya badan sel. Ya, di dalam badan sel ada nukleus, terdapat nukleus atau inti sel. Kemudian akson juga dilindungi atau dibungkus oleh yang namanya selubung mielin. Kemudian di dalam selubung mielin terdapat sel swan. Ya, sel swan itu yang ini ya anak-anak ya. Ini dia sel swan. Oke. Nah, sedangkan nodus Ranvier ini adalah bagian akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin. Yang ini nih. Nih, yang ini ya. Ini namanya nodus Ranvier. Ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat fungsi dari bagian sel saraf. Ya, fungsi daripada dendrit di sini untuk menerima rangsangan dari luar, lalu dibawa menuju ke badan sel. Kemudian fungsi dari akson, yaitu untuk meneruskan rangsangan atau impuls yang berasal dari badan sel ke neuron yang lainnya. Oke, sedangkan badan sel di sini sebagai perantara antara dendrit dan akson. Nah, di dalam akson ada mengandung benang-benang halus. Benang-benang halus ini disebut sebagai neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh selaput yang berwarna putih kekuningan yang disebut dengan sebutan selubung mielin. Nah, selubung mielin di dalamnya juga ada mengandung sel swan. Nah, sel swan di sini berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson. Kemudian ada bagian akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin itu disebut sebagai nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat penyampaian impuls saraf. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang cara kerja dari saraf. Ya, seperti yang tadi sebelumnya bahwa dendritlah yang menerima rangsangan karena dia yang dari luar. Oke, lalu nanti akan diteruskan ke badan sel. Kemudian nanti dari badan sel ini akan diterima, ya rangsangan akan diterima oleh akson, lalu nanti akson akan melanjutkan ke saraf yang lainnya. Jadi seperti itu cara kerja dari saraf, ya. Oh ya, perhatikan. Kalian bisa menggunakan tangan kalian ya di sini, ya kalian bisa bayangkan ya bahwa bentuk dari jari-jari ini kan seperti dendrit, ya. Dendrit sedangkan telapak tangan kita itu kan badan sel. Ya, dan tangan atau lengan ini adalah akson. Ya, jadi dari dendrit karena kan dendrit yang paling luar. Ya, diterima oleh dendrit, dilanjutkan ya atau diteruskan ke badan sel, kemudian diteruskan lagi atau diterima ya, diteruskan dan diterima oleh akson sehingga akson akan mengalirkan ke saraf yang lainnya. Nah, penghubung antara akson yang satu ya, saraf yang satu dengan dendrit saraf yang lainnya itu dihubungkan oleh namanya sinapsis ya yang disebut sebagai sinapsis. Oke, jadi seperti itu ya cara kerjanya dendrit yang menerima, lanjut ke badan sel, kemudian lanjut lagi ke akson. Seperti itu ya. Jadi ini dia ya aliran dari cara kerja saraf. Oke. Nah, jadi proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron lainnya
di dalam tubuh kita sebagai berikut. Ya, suatu zat yang disebut sebagai neurotransmitter dilepas dari akson ya, ke dalam celah sinapsis menuju dendrit neuron lainnya. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan neurotransmitter itu apa? Iya, suatu zat kimia yang dilepas dari akson ya menuju ke dendrit neuron lainnya. Oke. Kemudian di sini kita dapat mengetahui bahwa selubung mielin itu merupakan insulator ya, insulator atau penghantar saraf yang baik dan memiliki kapasitas atau muatan yang tersimpan sangat rendah. Nah, selanjutnya, dua faktor yang mempengaruhi kecepatan perambatan potensial aksi adalah hambatan dalam membran inti dan kapasitasi pada membran. Oke. Penurunan potensial aksi akan meningkatkan kecepatan perambatan. Nah, hambatan internal sebuah akson menurun dengan semakin meningkatnya diameter. Sehingga suatu akson dengan diameter yang besar akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi daripada akson yang berdiameter kecil. Nah, selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah semakin besar muatan yang tersimpan dalam membran, maka semakin lambat kecepatan perambatannya. Kapasitasnya rendah sehingga muatan yang tersimpan sangat kecil dibandingkan pada serabut tanpa diameter dan panjang yang sama. Oke, lanjut tipe sel saraf ya. Di sini kalian akan melihat ada 4 tipe sel saraf. Sel saraf sensori atau neuron afferent, sel saraf motori atau neuron efferent, sel saraf penghubung atau neuron konektor, dan sel saraf adjustor atau neuron adjustor. Nah, kamu bisa membaca di sini bahwa fungsi daripada neuron afferent atau sel saraf sensori di sini untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau indera ya ke pusat saraf. Oke. Nah, untuk fungsi dari sel saraf motori di sini untuk menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ya ke efektor atau ke otot dan kelenjar sehingga kalian bisa bergerak. Motor ya, ingatnya patokannya seperti itu motor. Lalu selanjutnya sel saraf penghubung ya atau neuron konektor itu merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Ya, jadi ada banyak sekali kan sel saraf kita itu ada beribu-ribu di dalam tubuh manusia. Nah, penghubung itu dihubungkan ya antara satu saraf namanya adalah sel saraf penghubung atau konektor. Selanjutnya, sel saraf adjustor itu merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dengan neuron motor di sumsum tulang belakang. Next. Nah, ini dia gambarannya. Jadi, kalau kita bisa membuat perbedaannya dari neuron motor, dan neuron konektor, yang pertama tentang bentuknya. Bentuknya kalau neuron sensori itu unipolar, sedangkan neuron motori atau neuron motor itu multipolar. Nah, bentuk dari neuron konektor adalah bipolar. Yang kedua letaknya, neuron sensori itu terletak pada sistem indera, neuron motori itu terletak pada otot atau kelenjar, dan neuron konektor itu pada saraf tepi. Yang ketiga, mengenai fungsi. Ya, udah pasti kalian tadi sudah menyimak bahwa fungsi dari neuron sensori itu menghantarkan rangsangan dari reseptor atau indera ke pusat saraf. Untuk neuron motor berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Ya, atau nama lainnya adalah efektor. Kemudian untuk neuron konektor ini adalah penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, jadi kalau arah rangsangan kan berarti kan dari indera ke pusat saraf. Lalu kalau neuron motorik dari pusat saraf ke efektor. Nah, neuron konektor berarti kan dari sensori ke motorik dihubungkan. Ya, seperti itu. Next. Mengenai kita akan melihat di sini susunan dari sistem saraf. Ya, nah inilah dia bagan dari kalau nanti kalian disuruh membuat bagan sistem saraf manusia. Jadi pembagiannya sistem saraf pada manusia itu dibagi menjadi dua.
yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tersusun atas dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang dan otak. Nah, nanti di antara otak dan sumsum tulang belakang itu nanti ada sumsum lanjutan. Nah, berikutnya lagi, untuk sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Next, berikutnya lagi sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat kan seperti ini dia gambarnya. Jadi, tersusun atas otak dan tulang belakang. Perhatikan gambar berikut. Ini terlihat dari samping. Ya, gambarnya terlihat dari samping. Nah, ini adalah otak besar. Oke, ini adalah otak kecil di bawah otak besar. Ya, nah yang berupa tonjolan ini adalah otak tengah. Oke, lalu ada lagi di bawah dari otak tengah ini kayak berupa saluran. Nah, inilah disebut sebagai sumsum lanjutan. Nah, sumsum tulang belakang itulah dia yang sebenarnya dia terletak di tulang leher yang atas, yang dekat dengan kepala. Itu namanya sumsum tulang belakang. Di bagian dalamnya namanya sumsum tulang belakang. Oke, jadi ini dia sistem saraf pusat, tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan otak dibagi lagi menjadi otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Ya, ini tadi yang Bu Yurika bilang, antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan, atau nama bahasa latinnya itu medula oblongata. Ya, nah ini dia. Untuk fungsi-fungsi dari otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Ingat aja caranya ya, otak besar, ya, cerebrum, besar, ya, gitu ya. Jadi, dari kata-katanya kan namanya besar, maka dia merupakan pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari. Oke, itu otak besar atau disebut sebagai cerebrum. Sedangkan otak tengah ya atau mesencephalon itu merupakan hubungan antara depan dan belakang, di mana dia fungsinya untuk penglihatan. Ya, penglihatan refleks mata, lalu pengatur gerak bola mata, ya, dan akomodasi mata. Untuk fungsi dari otak kecil atau cerebellum, ya, ini merupakan koordinasi gerak tubuh. Jadi keseimbangan, ya, yang mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Nah, eh, di dalam otak kecil itu kan ada belahan sisi kanan dan belahan sisi kiri. Nah, dihubungkan oleh yang bernama jembatan Farol. Ya, dihubungkan oleh jembatan Farol. Selanjutnya, fungsi daripada sumsum lanjutan ini adalah untuk pengatur denyut jantung dan tekanan darah serta pernafasan. Ya, atau dia dikenal sebagai gerak refleks fisiologis. Ya, jadi sumsum lanjutan ini berfungsi untuk pengatur gerak refleks fisiologis. Oke, selanjutnya sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di sini dia memiliki fungsi sebagai pusat gerak refleks. Ya, pusat gerak refleks beda dengan yang tadi sumsum lanjutan. Kalau sumsum lanjutan itu refleks fisiologis seperti denyut jantung, tekanan darah, ya kan, pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah seperti itu. Ya, anak-anak. Selanjutnya, yang berikutnya lagi mengenai sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Nah, ini dia. Kamu bisa lihat di sini ya. Kalau sistem saraf simpatik dan parasimpatik ya, ini merupakan bagian daripada sistem saraf tidak sadar ya, tidak sadar. Jadi contohnya kalau parasimpatik itu dilakukan pada saat istirahat, sedangkan simpatik dilakukan pada saat bekerja. Ini semua kamu tidak sadar ya, tidak sadar atau tanpa kamu ketahui dia bergerak sendiri gitu. Nah, jadi antara saraf simpatik dan parasimpatik itu bekerja antagonis. Contoh dari saraf simpatik, ya saraf simpatik yaitu memperbesar pupil mata, ya enggak? Kan kalau kita bekerja kan dia melebar pupil mata, lalu bisa juga mempercepat denyut jantung, menghambat kerja lambung dan usus,
ya, menghambat kerja pankreas juga, kemudian memperluas bronkiolus karena kita kan bernafas ya. Untuk saraf parasimpatik ya, tadi kan seperti yang Bu Yurika katakan bahwa bekerjanya berlawanan, antagonis antara simpatik dan parasimpatik. Berarti kamu tinggal balikan. Kalau tadi pupilnya membesar, maka pada parasimpatik pupilnya mengecil ya, lalu memperlambat denyut jantung, kemudian memicu kerja lambung dan usus, ya enggak? Kalau kita istilah kan pasti organ-organ pencernaan kita bekerja, gitu. Memicu kerja pankreas, lalu memicu juga kerja dari kantong empedu. Ya, oke. Seperti itu anak-anak. Untuk saraf somatik, ya, untuk saraf somatik yang perlu kalian ketahui itu terdiri atas 12 pasang serabut saraf kepala atau kranial dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinal ya. Oke, kita lanjut lagi. Impuls saraf. Nah, jadi impuls saraf itu dilalui dengan dua jalan, jalan panjang atau jalan pendek. Ya, jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks, sedangkan kalau yang jalan panjang ini dikendalikan oleh otak atau gerak sadar, ya, atau disebut sebagai gerak sadar. Berikut lintasan dari gerak sadar atau gerak biasa, yaitu dari reseptor masuk ke saraf sensori, masuklah ke otak, otak meneruskan ke saraf motor melanjutkan ke efektor sehingga timbul gerakan. Gitu. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah untuk untuk gerak sadar itu dikendalikan oleh otak. Ya, karena dia lintasannya di sini kan terlihat dari otak. Oke, sedangkan pada gerak refleks ini dikendalikan atau diteruskan oleh sumsum tulang belakang. Ya, sehingga lintasannya dapat terlihat sebagai berikut, yaitu dari reseptor, saraf sensori, ya, dari sensori dulu, masuk ke sumsum tulang belakang, lanjut ke saraf motor, dan lanjut ke efektor, sehingga timbul gerakan. Contoh daripada gerak refleks, misalkan seperti kalian terkena panas, ya kan, panci panas, atau terkena duri, ya kan, refleks, ya kan, nak ya. Sedangkan kalau gerak biasa itu misalkan kalian menulis, membaca, berjalan, itu termasuk contoh daripada gerak sadar. Oke, ya. Next, ya sekarang kita akan mengetahui kelistrikan pada jantung. Jantung mempunyai aktivitas listrik, ya, pada nodus sinoatrial, nodus atrioventrikular, berkasis, dan serabut Purkin. Ya, inilah bagian yang penting dalam pembacaan EKG atau elektrokardiogram. Ya, alat ini yang bisa mendeteksi atau mengukur detak jantung. Oke. Nah, proses masuknya ion natrium ke dalam sel disebut depolarisasi. Ya, depolarisasi pada jantung tidak memerlukan rangsangan dari luar. Ya, jadi aktivitas kelistrikan pada sel otot jantung terjadi karena adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran otot jantung itu. Jadi jantung akan berkontraksi ritmik dan dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Nah, jadi jantung itu bisa berkontraksi, ya, dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai otoritmisitas. Otoritmisitas, ya, di mana jantung berkontraksi ritmik, ya, berirama yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Oke, sifat daripada sel otot jantung yaitu sifat yang dimiliki oleh sel khusus otot jantung yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Oke, nah ini dia keterangan dari cara kerja dari si gerakan ritmis jantung. Nah, nanti sebuah sinyal yang dipicu oleh rangsangan dari sel otot khusus yang terletak di atrium kanan ini akan membentuk nodus sinoatrial atau SA. Ya, nanti SA node ini akan menyebabkan atrium berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel sehingga terjadi repolarisasi dari atrium tersebut. Sinyal listrik masuk ke nodus atrioventrikular atau AF node
yang mengawali depolarisasi ventrikel kanan dan kiri, sehingga menyebabkan keduanya berkontraksi dan memaksa darah masuk ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Ini berkaitan dengan peredaran darah tentu. Ya, lalu yang berikutnya lagi kelistrikan pada tulang. Ya, tulang juga mengandung listrik. Ya, yaitu karena adanya kandungan dari kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial listrik searah. Kolagen ini akan menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif. Sedangkan apatit atau kristal mineral tulang yang terletak dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Ya, pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang menginduksi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hewan-hewan yang mengandung listrik. Yang pertama ada bernama ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai dari kepala. Organ ini diselimuti oleh elektroreseptor yang berfungsi untuk pertahanan diri, komunikasi, dan navigasi, serta mencari mangsa. Ya, di bagian ekor. Ya, di bagian ekor ini dilengkapi organ-organ yang memiliki listrik khusus yang terdiri atas ribuan elektroplugs. Ya, ini dia gambarnya. Ya, ikan belalai gajah. Jadi di dalam ekornya ini mengandung organ yang bisa menghasilkan listrik yang terdiri dari ribuan elektroplugs. Yang kedua, bernama parilistrik. Ya, ikan parilistrik ini merupakan jenis ikan bertulang rawan yang memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Jadi di sisi kepalanya ikan pari ini. Ya, di situ ada penghasil listrik. Kejutan listrik digunakan untuk mengusir predator dan menyentrum mangsanya. Ya, ikan pari listrik dapat melepaskan muatan hingga 200 volt dan mengalirkan listrik sampai 30 ampere. Nah, hewan selanjutnya adalah belut listrik. Belut listrik memiliki 5.000 sampai 6.000 elektroplugs yang menghasilkan listrik sampai 600 volt dan arus listrik 1 ampere selama 2 milidetik. Wow, keren ya. Nah, jika diganggu, mereka akan menghasilkan sengatan. Nah, jadi jangan ganggu ini ya, sengatan. Jadi kalian akan kena sengat. Lalu hewan selanjutnya namanya hiu kepala martil. Nah, ini gambarnya seperti itu ya. Unik. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau ampula Lorenzini sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Ampula Lorenzini ini terletak di moncong ikan hiu ini berwujud lubang dengan isi berupa gel alami dalam kantung di antara kulit dan dagingnya. Lalu terhubung dengan tali saraf ke otak. Ya, oh ya, ini sejarahnya ampula Lorenzi ini ditemukan oleh Stefano Lorenzini sehingga dikenal dengan istilah ampula Lorenzini karena penemunya itu ada namanya Lorenzini. Oke, ampula ini dapat mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain, ya, sehingga memungkinkan martil untuk memindai mangsa dari dasar laut. Kemudian ampula Lorenzini ini juga dapat mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Nah, hewan yang terakhir ini namanya Echinida. Hewan ini memiliki tubuh berduri, moncong yang memanjang. Ya, moncong ini berfungsi sebagai mulut atau hidung. Nah, di bagian moncong ini juga bisa mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa. Gitu. Ya, sistem elektroreseptor di moncong Echinida memiliki 400 elektroplugs. Demikian pembahasan kita tentang kelistrikan pada sistem saraf. Semoga membantu dalam belajar di rumah. Terima kasih anak-anak dan tetap semangat.